Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimun ikhwan fillah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Wa qala ta'ala aidan, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kaum muslimin, keluargaku jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat Sayyidul Ayyam, di hari Jumat yang penuh berkah dan mulia ini, walaupun kita dalam suasana diliputi oleh berbagai macam perasaan, ada kekhawatiran, ada pertanyaan, dan beragam yang berkecamuk dalam pikiran kita menghadapi situasi yang saat ini terjadi menimpa dunia, dan tak terkecuali menimpa kita di kepenuhan, wabil khusus dalam Masjid Al-Majid yang kita cintai ini, yaitu terjadinya wabah virus corona yang bermula dari negeri komunis ateis Cina. Walaupun demikian halnya, kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena masih bisa menikmati hidup. Puncak dari semua itu adalah kematian datang kepada kita. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah, kematian adalah pintu gerbang yang menyampaikan ia kepada janji-janji Allah yang ia yakini, berupa kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Itulah yang menenangkan jiwa setiap muslim. Karena apapun berjenis wabah yang terjadi, bagaimanapun jenis sesuatu yang menyakitkan di dunia ini terjadi, puncaknya adalah kematian. Tapi terakhirnya adalah apakah ia mendapat rahmat dari Allah berupa surga, ataukah ia mendapatkan azab dari Allah berupa neraka. Maka dia hadapi semua kejadian di dunia ini dengan menyerahkan kepada Allah
Subhanahu wa taala, sehingga setiap peristiwa itu mendatangkan pahala bagi dirinya. Inilah yang harus kita cermati. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dari beliaulah kita tahu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi bencana. Dari beliaulah prakteknya kita harus ikuti. Bagaimana ketika sebuah peristiwa terjadi di masa beliau, terjadi di masa sahabat, maka beliau ungkapkan, apabila sebuah negeri diserang atau berjangkit sebuah penyakit taun, maka penduduk yang ada di dalam negeri itu janganlah mereka keluar, dan yang di luar janganlah mereka masuk. Andaikan mereka meninggal dunia, sesungguhnya mereka adalah mati syahid. Ini salah satu contoh praktik dari apa yang disampaikan Nabi, yang diteruskan oleh Abdurrahman bin Auf kepada Umar bin Khattab ketika terjadi peristiwa Taun Amwas yang menewaskan 20.000 sampai 25.000 jiwa pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kaum muslimin, keluargaku jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar khutbah ini khotib berwasiat pada diri khotib, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya takwa itu yang membawa ketenangan hidup kita dunia dan akhirat. Hanya takwa itu yang membawa kita selamat dunia dan akhirat. Hanya takwa itu yang membuat Allah cinta dan ridho kepada kita. Hanya dengan takwa itulah segala yang kita butuhkan akan diberikan Allah Ta'ala. Dan dengan takwa itulah azab yang seharusnya turun akan ditahan oleh Allah. Azab yang akan menimpa akan dijauhkan dari kehidupan kita. Dengan takwa itulah pembangkangan dan kesombongan jiwa kita akan terenyahkan, berganti dengan rasa tawadu, rasa rendah hati, rasa mengakui sebagai makhluk Allah, rasa sebagai orang yang tak memiliki apa-apa, tersungkur sujud di hadapan Allah, dibuangnya segala macam pangkat jabatannya, dibuangnya segala macam pangkat kekuatan yang dia miliki, harta yang dia punyai, ternyata dia kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah ini, bandingkan kekuatan kita hanya dengan virus yang tak terlihat oleh mata. Bandingkan kekayaan kita dengan virus yang tak terdeteksi oleh mata kasar kita, tapi kehadirannya cukup jelas, menggemparkan, menggetarkan, bahkan membuat tidak nyenyak tidur, dan membuat terpaksa berbagai macam peristiwa dan kejadian terjadi di muka bumi Allah ini. Kaum muslimin, keluargaku jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat ini ada beberapa poin penting sikap seorang muslim dalam menghadapi wabah atau virus. Tidak hanya corona, tapi berupa virus-virus lain, wabah-wabah lain. Karena sesungguhnya berbagai macam musibah tidak hanya datang dari virus, tapi juga datang dari berbagai keadaan yang ada. Bagaimana sikap seorang muslim? Yang pertama, ketahuilah sesungguhnya apapun peristiwa yang terjadi pada bumi ini, langit, begitu juga yang terjadi pada diri kita, semuanya sudah tertulis di dalam kitab Allah di Lauhil Mahfuz. Artinya telah ditakdirkan kepada kita. Ini disebutkan Allah dalam surat Al-Hadid surat ke-57 ayat yang ke-22. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'alallahi yasir. Apa saja yang terjadi di muka bumi ini, begitu juga peristiwa yang terjadi pada diri-diri kalian, semuanya itu sudah tertulis di kitab Allah di Lauhil Mahfuz. Artinya apa? Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita semua. Dulu sebelum ada virus corona, ada virus HIV, ada SARS, ada flu burung, ada virus babi, ada virus sapi gila, macam-macam jenis virusnya menggoncangkan, menggemparkan, membuat banyak yang binasa. Semua sudah tertulis dalam takdir.
maka orang beriman ketika memahami sebuah peristiwa, cepatlah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan lari dari Allah, bukan menjauh dari Allah, bukan membuat prasangka buruk dengan hanya mentuhankan akal, teknologi. Demi Allah, sebuah tentara Allah apabila dikirim tidak akan bisa diselesaikan dengan akal, dengan pangkat, dengan jabatan. Tapi tentara Allah dikirim hanya bisa selesai dengan dekat kepada yang mengirim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun kita, bertobatlah kepada Allah. Mari kita sama-sama istighfar, mari kita perbaiki diri kita. Boleh jadi ada di antara kita sebagai sumbangsi mendatangkan datangnya azab Allah, datangnya murka Allah. Walaupun nampak oleh kita murka datang pada satu kelompok, tapi akibat yang ditimbulkannya dirasakan oleh seluruh yang hidup di muka bumi ini. Nanti di akhirat baru Allah Ta'ala pisahkan mana orang soleh digiring masuk dalam sorga, mana yang tak soleh sesuai dengan janji Allah masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka langkah pertama kita adalah perbaiki tauhid kita kepada Allah. Perbaiki tauhid kita kepada Allah. Bukankah kita sebagai seorang muslim itu mengucap la ilaha illallah yang punya makna sangat dalam sekali? La, tidak, ilaha, ada Tuhan, illallah, melainkan Allah, dimaknakan sangat banyak. La ma'bud, la khaliq, la malik, la marhub, la mahbub, dan segala macam. Tidak akan terjadi segala sesuatu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala.